Shalom semuanya, anak-anak Miss, anak kelas 4. Hari ini kita belajar tematik lagi anak. Kita mau belajar dari tematik pembelajaran 4. Ya, dimulai 4, 5, dan 6. Oke, tapi sebelum kita masuk pembelajaran 4, Miss mau mengulang pembelajaran kita yang kemarin. Oke, lihat dulu tematikmu halaman 93. Ya, kita belajar tentang sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi itu ada 3 ya. Mempunyai sifat merambat, sifat memantulkan, dan menyerap. Jadi ada 3, ingat ya nak, merambat, memantulkan, dan menyerap. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras. Seperti apa itu? Kaca, besi, dan seng. Ya, bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak. Apa benda lunak? Seperti karet, busa, gabus, karpet, dan wol. Ini sering kita lihat di gedung-gedung mewah ya, gedung besar seperti di hotel ya nak. Bunyi pantul ya berdasarkan jenisnya. Kita lihat ada 3 jenisnya. Pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bagaimana itu? Bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli jika jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantulnya sangat dekat. Yang kedua, sifat bunyi yang kedua jenisnya gaung atau kerdam. Ya, gaung bisa terjadi karena sumber bunyi dan pendengarnya jaraknya cukup dekat. Yang ketiga, gema. Gema itu adalah bunyi pantul yang terjadi apabila jarak sumber bunyi dan pendengarnya jauh dari dinding pemantul. Jadi perbedaan gaung dan gema itu apa nak? Gaung terjadi karena sumber bunyi dan pendengarnya jaraknya cukup dekat ya. Cukup dekat. Tetapi kalau gema, bunyi pantul terjadi jarak sumber bunyi dan pendengarnya jaraknya jauh. Ingat ya. Itu sudah Miss kirimkan videonya minggu yang lalu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4 kita belajar bahasa Indonesia ya. Lihat dulu. Ada pelajaran bahasa Indonesia. Kita lihat mulai dari halaman 99. Tematik 99. Oke. Di situ ada bacaan. Seni Reok Khas Ponorogo. Nah, ini kita mau mencari gagasan pokok, gagasan pendukung. Minggu yang lalu sudah ada anak-anak Miss yang sudah mulai pintar, sudah mulai tahu mencarinya. Gagasan pokok itu adalah ide pokok. Ya, apa yang paling penting dalam cerita itu? Itulah gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung adalah penjelas-penjelasnya. Ya, jadi kita lihat ya nak. Di sini Miss tadi sudah membaca di sini ya, reok khas Ponorogo merupakan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota terbuat dari bulu burung merak. Nah, tadi Miss baca ini nak. Cerita ini ide pokoknya ya. Yang paling pentingnya Miss lihat di sini adalah ini. Ini gagasan pokok. Paragraf 1 ya, ini paragraf 1. Oke, setelah itu Miss baca lagi. Mana gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya, topeng ini adalah salah satu perangkat wajib kesenian khas Ponorogo, Jawa Timur. Kenapa Miss pilih ini gagasan pendukungnya? Karena di gagasan pokok ya, ide pokoknya adalah tentang topeng berbentuk kepala singa. Nah, kalau
di gagasan pokoknya, intinya, ide pokoknya menceritakan topeng, berarti kita harus mencari penjelas dari topeng itu. Apa penjelasnya? Nah, ini topeng ini adalah salah satu perangkat wajib kesenian khas Kota Ponorogo, ya, karena gagasan pokoknya menceritakan khas Ponorogo, gagasan pokoknya menceritakan topeng, berarti kita harus cari penjelasnya Ponorogo dan topeng tersebut. Ini dia gagasan pendukungnya, penjelasnya, ya nak. Nih gagasan pendukungnya mulai dari topeng ini ya. Oke, coba kita baca paragraf kedua. Lihat bukumu halaman 100. Paragraf kedua. Nah, di sini Miss baca tadi paragraf 2, gagasan pokok. Seni reok Ponorogo ini terdiri dari 2 sampai 3 tarian pembuka. Ide pokok dari paragraf 2 ini, ya, inti dari paragraf 2 ini tentang tarian, ya, tentang tarian pembuka. Nih, karena semuanya ini menjelaskan tentang tarian. Nah, setelah Miss pilih ini gagasan pokok di awal ini, lalu Miss mencari gagasan pendukungnya. Apa ya? Tadi kan ide pokoknya tentang tarian, berarti pendukungnya, penjelasnya pun harus tarian. Tarian pertama dibawakan oleh 6-8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam. Lalu Miss pilih lagi tentang tarian. Nah, ini berikutnya adalah tarian yang dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda. Nah, inilah nak pendukungnya. Tentang tarian inilah pendukungnya, ya. Kenapa ini pendukungnya? Karena yang paling pokok diceritakan di awal adalah reok Ponorogo ini terdiri dari 2 sampai 3 tarian pembuka. Berarti inti dari cerita ini adalah tentang tarian, maka penjelasnya pun harus tentang tarian. Oke? Udah mengerti? Kita lihat lagi paragraf 3. Nah, setelah Miss baca ini, Miss tadi melihat gagasan pokoknya ini, seorang penari memakai topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu burung merak. Nah, ini tentang seorang penari memakai topeng. Lalu, apa gagasan pendukungnya? Apa penjelasnya? Kalau tadi kita pilih ide pokoknya adalah penari yang memakai topeng berbentuk kepala singa, maka kita harus mencari penjelasnya. Mana penjelasnya ya? Nah, tadi kan tentang topeng, berarti penjelasnya pun harus tentang topeng. Ini dia penjelasnya, pendukungnya, gagasan pendukung. Berat topeng itu bisa mencapai 50-60 kg. Lalu ada lagi enggak? Ada, ini gagasan pendukungnya. Topeng reok khas Ponorogo yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Nah, itulah gagasan pendukungnya. Nanti sayang, kamu baca ulang lagi, ya, lalu kamu isi ini ya. Ini tugasmu mengisinya di halaman 100 tematik. Oke, kita kembali melihat pembelajaran 5 halaman 101. Pelajaran 5 ini kita disuruh menari. Siapa yang mau menari? Tidak usah menari ya nak. Kita mau mengerjakan halaman 103 saja. Nih, ada tugas kita ini ya.
kita mau mengisi keberagaman daerah ini sesuai dengan budaya dari provinsi asal kita. Provinsi asal kita dari mana? Nah, dari Sumatera Utara. Ya, Nak. Nanti kamu isi di sini keberagaman daerah sesuai dengan keberagaman daerah Sumatera Utara. Diisi halaman 103 ya sayang. Tematik. Oke. Kemudian kita lihat lagi buku kita. Buka lagi ya. Halaman 104. Ini. Ayo mengisi. Nanti kamu kerjakan ini ya, Nak. Ya, ayo mengisi. Sampai di halaman 105. Nih, ada kolom ini nih. Nama alat musik kecapi berasal dari provinsi mana? Ya, untuk membantumu menjawab pertanyaan ini, boleh memakai internet. Oke. Setelah itu kita lihat pembelajaran 6. Pembelajaran 6, permainan tradisional engklek. Nah, harusnya kita di sekolah bermain engklek ini ya. Nanti kalau kita sudah tatap muka, Miss nanti akan buat waktunya. Anak-anak Miss boleh bermain engklek ya, Nak. Tapi untuk tugasnya sekarang, kamu baca dulu bacaan ini. Baca dengan hati-hati ya, harus disimak. Jangan asal-asal membaca. Setelah kamu baca ini, Nak, lalu kamu jawablah pertanyaan di halaman 107. Tematik. Apa nama lain dari permainan engklek? Nanti kamu baca di sini ya jawabannya. Semuanya di situ ya, Nak. Oke. Nah, ada lagi, satu lagi tugas kita halaman 110. Ya, rendang makanan terlezat di dunia. Ini juga kita disuruh mencari gagasan pokok, gagasan pendukung. Tadi sudah Miss ajarin di awal ya. Kita lihat dulu paragraf 1. Ini paragraf 1 ya. Ini paragraf 2. Ya, Nak, kemudian ini paragraf 3. Lihat dulu paragraf 1 ini. Gagasan pokoknya di sini Miss lihat yang paling penting diceritakan atau ide pokok adalah rendang atau randang adalah salah satu makanan tradisional yang berasal dari suku Minang. Nah, ini adalah gagasan pokok karena inilah ide dari cerita ini. Inilah yang paling penting diceritakan, yaitu tentang rendang. Lalu apa gagasan pendukungnya? Tadi Miss bilang kalau diceritakan tentang masakan, pendukungnya pun harus tentang masakan. Ini dia pendukungnya. Masakan ini kadang lebih dikenal dengan nama rendang Padang. Oke, itu paragraf 1. Sekarang kita lihat paragraf kedua. Yang mana ini gagasan pokok? Nah, ini gagasan pokok setelah Miss baca. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan peringkat pertama. Ya. Nah, ini adalah gagasan pokok karena tentang cerita inilah, ide pokoknya inilah dalam paragraf 2. Lalu, apa pendukungnya? Tadi diceritakan tentang hidangan. Kalau ada hidangan, berarti ada bumbunya. Coba, ini adalah gagasan pendukung. Ya, ini pendukungnya atau penjelasnya. Bumbu alami ini bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen sehingga bersifat sebagai pengawet alami. Nah, ini adalah pendukung.
Kenapa ini pendukung? Karena tadi ide pokoknya tentang rendang atau hidangan rendang sebagai peringkat pertama. Kalau hidangannya peringkat pertama, berarti bumbu-bumbunya ada karena bumbu-bumbunya enak. Oke. Lalu kita lihat paragraf ketiga. Apa gagasan pokok dari paragraf ketiga ini? Nah, gagasan pokok dalam paragraf ketiga ini ada dua. Yang pertama, gagasan pokoknya, dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan wajib dalam setiap acara. Nah, ada juga di tengah nih paragrafnya ini ya. Di kalimat tengah ini. Dalam tradisi Melayu, Riau, Jambi, Medan, dan Semenanjung Malaya, rendang adalah hidangan istimewa yang dihidangkan dalam kenduri kitanan. Ya, ini juga adalah gagasan pokoknya. Ada dua gagasan pokoknya. Karena mereka menceritakan bahwa rendang itu adalah makanan tradisi. Ya. Lalu apa pendukungnya? Nah, kenapa dia itu makanan tradisi? Berarti kita lihat pendukungnya. Karena proses memasak rendang ini membutuhkan waktu yang lama, biasanya 4 jam. Inilah yang mendukung dari gagasan pokok tersebut. Nah, nanti kamu isi di halaman 111 ini ya nak. Isi ya, kamu baca ulang, lalu kamu isi dengan bagus. Tulisannya harus bisa dibaca. Oke? Paham semuanya? Semuanya jangan ada yang malas belajar di rumah. Kerjakan itu, tugas kita itu, karena hari Senin kita jadwal kita semuanya tematik ya. Jadi mulai dari awal nanti belajar jam 8 sampai jam 11.30 kamu belajar tematik ya nak. Kerjakan semuanya dengan bagus, jangan asal-asalan biar dapat nilai yang bagus juga ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran kita. Semoga semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu.